Gue masuk lapas, oh ada pesantren ya. Ternyata yang tadinya penampungan dirubah total sama orang yang namanya Baba Muhyiddin. Dirubah menjadi pesantren. Yang kata dia, penjara yang sebenarnya tuh harus seperti ini. Jadi merubah orang itu dimulai dari agamanya dulu nih, biar kuat bentengnya. Setelah keluar tuh benteng agamanya kuat, nah insya Allah dia punya cita-citanya seperti itu. Nah, ini benar-benar kurikulumnya kurikulum pesantren. Jadi kita masuk ke situ tidak lepas dari ibadah gitu. Itu yang membuat kuat gitu, keluar pun insya Allah bisa istiqomah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit. Gue Rudi. Kita balik lagi di channel Bertalk. Oke, kita balik lagi ini dengan berita yang Menggemparkan beberapa pekan ini. Ada stand up komedian yang mengeluarkan pernyataan kontroversial. Oh, tepatnya Ya. pernyataan itu pada saat dia membuat acara ya? Ya, betul. Ada lagi di suatu acara ya, terus ada perkataan-perkataan yang akhirnya memancing kontroversial di lingkungan umat muslim ya, umat muslim. Iya. Menghina gitu ya. Sebagai gue hantarkan dulu nih sebagai pengantar nih, tadi di bumper juga udah lo lihat ya semuanya. Jadi stand up comedian ini pernah masuk ke dalam penjara ya karena kasus obat-obatan terlarang, karena sabu-sabu, karena narkoba. Nah, seperti cerita di depan tadi, kalau ngelihat beberapa videonya, kayaknya arah omongannya tuh udah mulai bijak ya. Udah mulai bijak. Sudah mulai mengarah ke hijrah. Iya, menemukan kembali jalan yang seharusnya dilalui ya kan. Terus katanya juga sekarang pegangannya lebih kuat waktu itu. Iya, menarik ya. Jadi mungkin dari video yang tadi di bumper di awal, selang beberapa bulan ya, tahun ya. Selang beberapa tahun, artinya sangat cepat sekali. Betul. Langsung ada kontroversial masalah menyangkut dari stand up comedy ini gitu ya. Yeah. Nah, ini yang kita akan bahas, bukan bahas orangnya. Ya. Balik lagi bukan bahas orangnya. Ini hanya karena kita hanya ambil ambil case-case-nya aja ya. Ya, hikmahnya. Kenapa sih gitu kan? Kok bisa terjadi seperti ini? Mungkin saja salah satu penyebabnya adalah bagaimana cara kita bergaul. Ya, betul. Selain bergaul, mungkin dalam pergaulan juga kan di sepanjang pergaulan kita, kadang-kadang kita memang butuh ya teman-teman atau lingkungan yang seirama ya. Kalau misalnya tadi dengar cerita di awal, iramanya lagi irama yang hijrah tadi bilang, irama hijrah, irama yang kuat dalam pengen mencari pencarian tentang agama, ya lingkungannya harus seperti itu terus ya. Harus sama. Begitu teman-temannya juga begitu ya. Begitu lepas irama dengan irama yang berbeda, nah itu dia yang ditakutkan pada akhirnya. Memang katanya dengar-dengar pada saat mengucapkan kontroversial ada euforia, ya itu dia euforia di samping itu yang akhirnya berbeda irama. Syubhat satu masih agak oke. Syubhat dua mulai kendor ya kan. Yang ketiga jebol juga ya. Akhirnya kita euforia yang tidak diinginkan gitu. Atau kalau kita spesifikan mungkin bisa dilihat ya sepanjang mulai dari tadi sepertinya ingin berhijrah atau mencari pencarian sampai akhirnya membuat kontroversi, akhirnya mungkin bisa muhasabah ya, terus kita juga akhirnya kepada siapa kita berteman ya, atau kepada siapa selama ini kita berirama secara bersama ya. Walaupun tetap kita yang paling pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah. Ya, betul. Kalau tadi kan dia inginnya beristiqomah ya. Istiqomah, kita harus meminta terus kepada Allah istiqomah sehingga kita dapat teman-teman yang bisa seirama tadi gitu. Oke. Tanpa kita langsung coba dengerin ya. Ada video Ustadz yang udah kita pilihin. Ada Ustadz Abu Usamah. Semoga bisa menjawab dan mempertebal apa tema kita hari ini. Kita dengerin langsung. Orang yang cerdas, dia selalu memikirkan bagaimana dia bisa selamat esok di hari kiamat. Jadi
Jadi orang yang cerdas selalu berpikir bagaimana saya bisa selamat besok di hari kiamat. Di antara perkara yang perlu dan penting sekali untuk dilihat dan diperhatikan oleh setiap orang yang menginginkan keselamatan kelak di akhirat adalah hendaknya dia lihat siapa teman dia bergaul. Maka kita harus cerdas di dalam memilih teman. Sebagian orang Masya Allah dia sudah bergelar, dia sudah lulusan kampus ini, kampus itu, sekedar milih teman yang baik untuk dia, karena nggak ngerti siapa yang layak, siapa yang cocok untuk saya jadikan teman, yang kira-kira dengan berteman dengan dia selamat agama saya, selamat akhlak saya, adab saya. Kadang-kadang nggak bisa milih kemana aja selama ini. Maka orang yang cerdas sejati, cerdas adalah ketika dia canggih, ketika dia pinter, ketika dia betul-betul jeli. Saya harus berteman dengan siapa. Nah, dari video ini kita bisa tahu ya, bahwa Ustadz tadi menyampaikan manusia yang cerdas. Ya oke, itu adalah salah satu sebab sih, dimana kita minta tadi yang kalau gue sempat singgung di awal, walaupun kita cerdas dalam memilih, tapi kita tetap harus meminta kepada Allah teman yang baik, teman yang bisa mengarahkan ke agama. Seperti tadi kata Ustadz ya, cerdas itu ya yang dapat membimbing kita selamat di akhirat, betul ya, kayak gitu. Ya mungkin saja itu yang miss dari kejadian ini gitu. Ya emang pada akhirnya ya kita hidup di dunia ini dan termasuk stand up komedian ini begitu keluar dari penjara tadi ya, keluar dari penjara kan arah hidupnya sudah mau kemana tuh? Nah, pada saat itulah ya maksudnya ya, pada saat itu tujuannya mau kemana harus diimbangi dengan memilih teman tadi ya, memilih teman tadi karena beda tujuan pasti juga beda pilihan teman ya, beda tujuan pasti juga beda pilihan teman. Jadi ketika sudah menetapkan tujuan hidup tadi, pada akhirnya kita harus memilih ya, harus harus men-setting men-setting kehidupan kita ini termasuk dalam memilih teman ya, di dalamnya termasuk dalam memilih teman untuk tujuan kita akhir tadi ya. Tujuan akhir tadi ya tentu kalau Ustadz sampaikan akhirat ke surga ya. Ya namanya hijrah itu kan dari suatu kondisi yang tadinya nyaman, zona nyaman, kita harus berpindah ke yang terbaru gitu. Apa? Dan itu semua berat, nggak ada yang ringan gitu. Intinya yang bisa kita ambil dari case ini ya, yang bisa kita ambil dari case ini, dari video pertama tadi yang udah kita lihat ya, gimana proses yang ingin dilalui secara baik ya kan, proses yang ingin dilalui secara baik, termasuk kita nih ya, gimana proses yang ingin dilalui secara baik dan pada akhirnya terjerumus dan kalau kita coba angkat dari satu case ini, salah satu faktornya ya yang kita coba dalami dan alami juga ya. Ya, ini kita juga sih, ya pengalaman kita ya. Yang salah satu kita dalami dan alami yaitu memilih teman, memilih teman dan pada akhirnya itu menjadi bagian yang sangat penting karena kalau tadi Ustadz sampaikan itu adalah bagian yang ada sisi kecerdasan dari diri kita yang dibutuhkan untuk dilalui ya. Ya alhamdulillah kayak gue juga bersyukur gitu kan dapat teman kayak lo gitu ya, bisa akhirnya kita bareng-bareng bisa berjalan bersama gitu kan. Coba kalau misalkan kita punya teman berbeda jalur kan, kita juga nggak enakan, apalagi kita kan budayanya nggak enakan ya. Kita membahas ini dari sisi kita balik lagi nggak mau ngejudge orang dan kita juga masih banyak kekurangan gitu di dalam diri kita, tapi kita ngelihat di kita juga kita juga pernah kayak gitu ya. Kalau nggak Allah kasih kesempatan kita bersama-sama menuju jalan yang sama gitu kan, jalannya beda aja dikit, pasti kita juga nggak akan bisa berjodoh seperti ini, kita nggak akan bisa buat bertalk seperti ini gitu. Oke, kita cukupkan aja konten yang singkat, padat, jelas, mudah-mudahan jelas dan juga mudah-mudahan berfaedah buat teman-teman semua. Jangan lupa di share, di klik, like, dan juga di subscribe. Atau kalau nggak semua juga nggak apa-apa, cukup di share aja. Semoga juga jadi faedah yang bermanfaat buat kita semua. Oke, dan kalau ada masukan buat kita bisa DM di Instagram kita. Semoga bisa jadi masukan untuk konten-konten kita berikutnya. Oke, kayaknya segitu dulu nih konten singkat dari kita kali ini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.